Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai di rumah nggak pernah apa-apa, ya juga lari-lari lah sama istrinya, sama suaminya, jalan-jalan, healing-healing ya. Kalau sekarang itu healing kemana gitu. Nah, itu ya kita kontekstualkan ya. Kemudian tidak lama kemudian ya, tradisi orang Arab tuh kalau makan itu kan banyak, makan itu yang enak. Terus Aisyah itu gemuk, nah tubuhnya itu ya gemuk lah. Terus Rasulullah bilang, ayo kita balapan lari lagi. Ternyata ya Rasulullah itu yang menang. Nah, katanya Rasulullah, sekarang saya yang menang karena kamu sekarang itu sudah dipenuhi dengan daging, artinya sudah gemuk. Artinya Nabi itu dalam berkeluarga pun itu suka bercanda, tidak serius banget ya. Dia juga ngobrol, dia cerita lucu dan jangan sampai itu anteng-antengan. Nggak pernah ngomong, nggak pernah ngobrol, hanya kepentingan tertentu. Mau kemana? Mau ke pasar? Sudah, silakan. Dari mana? Dari pasar. Sudah nggak ngomong lagi, ya jangan tuh. Ya sering bercanda. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebutkan hubbibah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk mencintai perempuan itu salah satunya seperti itu. Contoh lagi, ya. Aisyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau memanggil nama istrinya itu dipilih nama panggilan yang menyenangkan. Misalkan Aisyah itu kan kulitnya bagus, rata-rata orang Arab itu kan kulitnya bagus. Nah, karena kulitnya bagus, nggak usah pakai nggak usah pakai dempul dan lain sebagainya, itu sudah bagus, Bang. Orang Arab rata-rata begitu. Kalau kita itu kelihatan bagus, dempulnya itu kan 1 senti. Ya. Nah ini, begitu kena panas, terik matahari itu kan biasanya merah. Maka Nabi itu memanggil Humairah. Tapi kemudian kadang Nabi itu memanggil dengan panggilan sayang, namanya Ya Aisyah. Namanya Aisyah. Nah, bukan memanggil sah, bukan. Ya Aisyah. Jadi orang dipanggil dengan dengan panggilan yang menyenangkan itu bahagia. Itu cara Nabi. Itu yang disebutkan Nabi itu pencintai wanita itu seperti itu. Artinya betul-betul kalau menikah itu ya dicintai dengan sesungguhnya. Rasulullah tahu bagaimana membahagiakan pasangannya. Kemudian pernah juga Nabi itu kalau mandi setelah junub, ya, setelah kumpul dengan istrinya, mandi bareng dalam satu tempat. Gantian, gayungnya itu gantian. Artinya Nabi mengajarkan bagaimana dengan istri itu seperti itu. Pernah juga ketika Nabi tidur bersama, Aisyah itu sedang datang bulan. Datang bulan. Tapi Nabi Muhammad SAW itu tidak jijik dan lain sebagainya, mengajarkan bahwa bagaimanapun itu istrimu. Nah, itu contoh lagi. Nabi Muhammad SAW itu tidak seperti kita punya gelas banyak, piringnya juga banyak, sendoknya juga nggak bisa dihitung. Nah, itu piringnya itu nggak begitu banyak. Bahkan gelasnya itu hanya satu. Itu kalau minum gantian. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya itu kalau minum itu bekas saya itu dipakai oleh suami saya. Nah, itu artinya betapa dekatnya Rasulullah dengan istrinya. Tapi kendati demikian ya tetap namanya wanita itu ya kadang sewot dan sebagainya. Tapi sudah pinter Nabi itu menaklukkan istrinya. Kalau sewot caranya begini ya sama lah dengan dia sekarang itu kalau istrinya cemberut ya pulang diberikan coklat terus selesai udah. Nabi itu juga seperti itu ya. Nah, itu yang disebutkan hubbibah. Ketika Nabi itu terhadap Ummi Aiman ini juga seperti itu, dimuliakan seperti ibunya sendiri. Kepada Ibu Hani, ya, namanya Ummu Hani, kepada wanita-wanita yang punya hubungan dengan saudara, Nabi itu betul-betul memuliakan. Bahkan kepada istrinya yang telah mendahulunya, namanya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid itu, rasa cintanya itu nggak bisa hilang. Nah, istrinya Rasulullah itu banyak, tapi tidak ada satupun yang mampu membuat Aisyah itu cemburu melebihi cemburunya terhadap Khadijah. Padahal Khadijah itu sudah wafat. Sudah wafat itu dicemburui.
Pernah suatu ketika Rasulullah itu tiba-tiba kayak merenung gitu. Khadijah, Khadijah. Nah, jadi nggak ada apa-apa itu Nabi itu menyebut nama Khadijah, Khadijah. Nah, kemudian kira-kira Aisyah itu ada di belakangnya. Ngapain aja? Orang yang sudah tiada, sudah tua, meninggal kok masih disebut-sebut namanya. Dia itu cemburu. Saya itu kan istrimu yang ada, yang masih muda, masih menyebut yang tua. Yang sudah tidak ada lagi. Baru Rasulullah itu agak tersinggung sedikit. Rasulullah langsung mengerutkan dahinya. Kamu tahu, ketika orang membenci diriku, orang Mekah itu semuanya membenci diriku. Tidak satu pun mau bersama denganku. Satu-satunya orang yang memberikan cintanya adalah Khadijah. Ketika semua orang melarang aku berdagang, aku tidak bisa berjualan. Satu-satunya wanita yang mendampingiku dan memberikan hartanya untukku adalah Khadijah. Baru Aisyah itu termenung. Ketika orang-orang itu istri-istriku tidak ada yang memberi anak, Khadijah memberiku anak 4 orang, 5 orang, 4 perempuan, 2 laki-laki, 6 orang. Jadi akhirnya Aisyah itu langsung mati kutu, gak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya tetap Aisyah radhiyallahu anha itu ternyata cemburu, ingin diperhatikan. Nah ini cerita-cerita seperti ini ada di beberapa kitab-kitab sirah nabawiyah tentang bagaimana sikap Nabi kepada Khadijah. Bahkan Khadijah binti Khuwailid itu kan punya kebiasaan. Biasanya apa? Kalau menyembelih kambing itu dipotong-potong-potong, kemudian dibagikan. Beliau bilang gini kepada pembantunya, tolong ini daging ini bagikan kepada si B tetangga-tetangga. Kenapa? Itu teman istri saya. Jadi teman istrinya itu terus dibagi semua untuk menunjukkan bahwa rasa cintanya kepada Khadijah itu masih ada. Dan ini dicontohkan atau contoh bagi kita bagaimana sikap Rasulullah kepada siapapun kepada wanita yang telah berjasa pada dirinya. Nah, sekarang kepada anaknya. Nah, kita tahu anaknya itu yang sangat dekat namanya Fatimatus Zahra. Fatimatus Zahra. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW itu kan rumahnya berdekatan jaraknya kira-kira 10 atau 15 meter. Suatu saat anaknya itu Fatimah datang, ketok-ketok pintu, tok-tok-tok-tok. Assalamualaikum. Langsung Rasulullah SAW itu berdiri menyambut anaknya. Tidak ada seorang ayah yang memuliakan anaknya melebihi Rasulullah memuliakan putrinya. Berdiri, kira-kira, anakku sayang datang. Itu betapa dekatnya Rasulullah dengan namanya Fatimatus Zahra. Betapa dekatnya, betapa cintanya, betapa muliakan. Sampai suatu saat Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu kan suami dari Fatimatus Zahra. Ali bin Abi Thalib itu mempunyai niat untuk menikah lagi. Kemudian kebetulan yang dinikahi itu adalah putri dari Abu Jahal. Rasulullah juga gak terima anak saya dimadu dengan putrinya Abu Jahal, yang mana Abu Jahal pada waktu itu adalah musuh Islam dan musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menyakiti hati anakku berarti dia telah menyakiti diriku. Gitu. Itu Rasulullah akhirnya nggak jadi menikah. Nah ini jadi sepenggal kisah tentang Rasulullah SAW berkisah dengan wanita, baik itu dengan putrinya, dengan istrinya yang telah wafat, bagaimana Nabi itu bersikap dengan tetangganya, kerabatnya. Itu Nabi itu begitu mencintai terhadap wanita, bukan dalam artian mencintai itu konotasi negatif, tapi betul-betul memuliakan. Nabi suatu saat ketemu dengan seorang wanita ajus itu usianya itu kira-kira sudah renta lah, usianya di atas 65. Kemudian wanita itu
bercakap-cakap dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bilang, nenek tahu nggak di surga itu tidak ada orang seperti nenek. Terus nenek ini ngambek, pulang sambil nangis terseduh-seduh. Rasulullah tuh khawatir. Oh ternyata ini sensitif banget orang ini. Maksud saya nek, kelas nangis kan, nangis terseduh-seduh. Maksud saya nek, nanti itu di surga itu tidak ada seperti nenek. Nanti nenek itu akan menjadi muda kembali, baru tersenyum. Nah itu ya, itu Nabi itu suka bercanda. Jangan dianggap Nabi itu serius. Enggak, Nabi itu suka bercanda. Nabi itu senang guyon. La yaqulu illal haq. Tapi guyonnya Nabi itu selalu pada hal yang benar. Nah ini. Kemudian dalam hadis ini juga diceritakan. Tip itu apa? Tip itu wewangian. Nah, perlu diketahui, Nabi itu suka parfum. Ya, kalau tahu parfumnya itu juga yang enak, ya, bukan parfum yang apa 10.003. Nah, itu kalau bau itu bisa bisa kabur semua itu yang bau. Itu Nabi itu suka wangian. Bahkan dalam beberapa riwayat itu yang memberikan wangian itu ke tubuhnya, ke rambutnya itu istrinya sendiri, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi disemprot. Kalau sekarang itu ya disemprot. Yang memberikan wangian itu adalah istrinya sendiri. Nah, karena Rasulullah itu senang wangian, senang harum, bersih. Kadang Nabi Muhammad SAW itu dipangku memangku istrinya, dipangku istrinya Aisyah sambil Nabi Muhammad itu membaca mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah silakan dicoba. Misalkan sambil disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha, terus suaminya itu misalkan baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Lah yang cerita itu siapa? Aisyah. Pokoknya senang wangi lah. Nah, itu jadi kalau kita ingin meniru Nabi ya senang parfum yang bagus. Itu kalau ulama ya, itu kalau cari parfum yang bagus. Mau sholat wangi karena malu ketika sholat itu baunya itu tidak harum atau baunya itu penguk ya. Itu lah. Kemudian yang ketiga ini yang terpenting di sini ya, di sini itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang mencintai ibadah namanya sholat. Maka di sini dijadikan penyejuk hatiku dalam sholat. Jadi Nabi itu kalau sudah waktu sholat, waktu sholat, Nabi itu gelisah. Bilang kepada Bilal itu kan Muhammad arihna ya Bilal. Ayo Bilal segera adzan biar hatiku terteram, hatiku senang. Jadi begitu adzan Nabi itu menikmati adzan. Allahu Akbar. Hatinya itu sejuk. Itu Nabi. Kalau kita beda. Begitu terdengar adzan, adzan. Baru saja duduk sudah adzan. Itu Nabi enggak bilang arihna ya Bilal. Ayo Bilal segera adzan. Arihna, aku ingin istirahat. Rohaniku ingin istirahat. Nah, sehingga Nabi itu kalau sudah masuk sholat itu detak jantungnya itu deg-deg karena sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu kalau urusan sholat itu sangat-sangat diperhatikan. Sholat itu hikmatuddin. Nah, kalau orang tidak sholat sama dengan merobohkan agama. Sholat itu menjadi bukti bahwa kita itu orang yang beriman. Sholat itu menjaga seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu pokoknya sholat itu segala-galanya. Karena itu ciri khas seorang nabi itu senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga dikutip oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab yang dikumpulkan dalam kitab karya Gus Isom ya. Itu ada kitab Kiai Hasyim Asy'ari yang dikutip atau dijilid oleh Gus Isom 19 kitab dijadikan satu. Nah, kita lanjutkan. Sikap Nabi Muhammad terhadap istri.
Nah, ini sikapnya seperti apa? Nabi Muhammad SAW menyatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarga kalian, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nabi itu tidak pernah menyakiti fisik, apalagi lisannya. Nah, kalau kita kenapa menyakiti? Ya karena kita bukan Nabi. Nah, kita bukan Nabi. Misalkan suami ibu-ibu atau membentak, ya wajar, bukan Nabi. Tapi masa tiap hari membentak? Nah, itu Nabi Muhammad SAW bilang, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluarga kalian, dan akulah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, itu. Artinya menjadi contoh bahwa Nabi itu mengelola keluarga itu sedemikian rupa. Bagaimana menghadapi istri-istrinya, bagaimana menghadapi sikapnya, kalau marah seperti apa, kalau tidak punya apa-apa bagaimana, kalau punya sesuatu bagaimana menyenangkan istrinya, kalau tidak punya itu bagaimana, itu sikap ya, sikap. Nah, kalau Nabi sering disakiti dalam artian itu seperti rumah tangga lah, membentak Nabi dan lain sebagainya itu sudah biasa, karena memang itu kodrat sebagai seorang wanita. Ini kan disebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Wa ana khairukum li ahli. Nah, ini dicontohkan ya, Nabi Muhammad itu punya istri lebih dari satu, tapi semua istrinya menyatakan orang yang paling dicintainya. Nah, ini. Nah, kalau sekarang kan ya, ada orang punya istri 2 atau 3, kemudian setiap hari itu pindah. Terus ditanya, kenapa kamu dari sini pindah sini? Saya di tempat satu diamuk, di tempat satu diamuk. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain itu mendapat amarah. Akhirnya ada yang mengatakan, ya, saya dari neraka pindah ke neraka. Ke istri yang satunya itu diomelin itu, ya, sampai nggak bisa berbuat apa-apa, pindah lagi ke istri satunya, diomelin lagi ke satunya. Jadi setiap hari itu mendengar suara yang tidak menyenangkan. Makanya dia mengatakan, min aina anta, minan nar ilan nar, dari neraka satu ke neraka yang lainnya, menggambarkan betapa sengsaranya dia. Hanya cukup satu ya, di dalam Al-Quran itu kalau menikah itu cukup satu, karena dikritik oleh Al-Quran, kalian tidak akan bisa berbuat adil walaupun kalian itu mengerahkan tenaga kalian. La tastati'u an ta'dilu bainan nisa' wala harastum. Nabi itu mampu, karena Nabi itu yang dilakukan adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terus yang hadis ketiga. Nah, Nabi itu juga mengecam ya, mengecam seorang laki-laki yang tidak baik kepada istrinya. Dan di sini itu betul-betul luar biasa Nabi itu kecamannya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi, sesungguhnya seburuk-buruk manusia indallahi, di sisi Allah, manzilatan, tempatnya ya, manusia yang paling buruk tempatnya kelak di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ar-rajulu yufdi ila amri ila ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yansuru sirrah. Ya, ini mengingatkan kepada kita semua, sesungguhnya manusia yang paling buruk tempatnya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah suami yang mendatangi istrinya dan istrinya mendatanginya atau berhubungan intim lalu dia sebarkan rahasianya. Bahkan dalam riwayat yang lain, ini riwayat Muslim ini, seburuk-buruk wanita adalah siang malam mendatangi istrinya, kemudian malam memukul istrinya. Dan kita sering mendengar berita ya, kadang kalau malamnya itu dikumpuli, kemudian
siangnya dipukul, kadang siangnya dipukul, kemudian malam. Itu seburuk-buruk laki-laki. Dan itu ternyata yang seperti itu banyak. Sehingga kadang kita sering mendengarnya di TV ya. Nah, itu yang di TV, itu yang terlihat, yang tidak terlihat mungkin banyak. Kezaliman. Bagaimana mungkin terjadi seperti itu? Makanya yang lebih baik itu diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuqrim ya aw falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir-akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka berucaplah yang baik atau lebih baik diam. Jadi kalau bertengkar itu diam. Soalnya kalau ramai itu membahayakan diri sendiri. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ada orang yang senantiasa bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berikan saya itu amalan kalau saya melakukan itu bisa menjadi ahli surga." Nabi itu tahu orang ini pemarah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Faradda itu miraran. Maka Nabi itu jangan marah, jangan marah. Dan mengulang-ulang kalimat itu, yaitu jangan marah. Karena kalau sudah marah itu lupa semua. Kalau sudah marah itu semuanya lupa. Maka hindari marah. Ketika marah itu ucapannya tidak terkontrol, fisiknya tidak terkontrol, semuanya biasanya kadang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang di luar kendali. Jadi ucapannya itu yang keluar itu ngundat-ngundat, itu masih mendingan. Kadang fisiknya ya, kadang pokoknya kalau sudah marah itu diam. Itu membuat kita selamat. Falyakul khairan aw liyasmut. Mudah-mudahan ya, sedikit tentang sirah nabawiyah yang seperti ini bermanfaat, dan insya Allah nanti saya akan menggambarkan bagaimana Rasulullah tersenyum. Senyumnya Rasulullah itu seperti apa dan bagaimana, siapa saja yang berhak mendapatkan senyumannya Rasulullah. Terus kalau Rasulullah itu tersenyum itu berapa senti ke kanan dan ke kiri. Nah itu semua ada di kitab Sirah Nabawiyah, ditulis Imam At-Tirmidzi dalam judul kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kumpulan hadis tentang sosok Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Azim yang telah memaparkan materinya mengenai bagaimana Rasulullah memuliakan wanita. Dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Azim, membuka wawasan baru bagi kita. Ternyata sebegitu mulianya Rasulullah SAW dalam memperlakukan wanita. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab, izinkan saya menginformasikan program dari Lajnah Sabilillah. Lajnah Sabilillah memiliki program bedah rumah yang ke-33, yaitu rumah Pak Hasan. Progres pembangunan masih 20% dari targetnya 100%. Dan progres rumah tersebut masih membutuhkan banyak bahan baku seperti material, pasir, semen, batu bata, dan lain-lain. Bagi para jamaah, mungkin bisa dukung terus bedah rumah Pak Hasan dengan berdonasi melalui link donasi yang sudah tertera berikut ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk 15 menit ke depan saya akan buka sesi tanya jawab bagi para peserta mengaji virtual. Bisa raise hand untuk bertanya maupun bertanya di kolom chat Zoom. Silakan bagi yang ingin bertanya. Baik, Ibu Lilis Ikawati, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, sebenarnya berarti Rasulullah itu sudah memuliakan wanita atau menyetarakan setara dengan laki-laki atau emansipasi sejak zaman dahulu. Contohnya misalnya
Aisyah itu, Sayyidah Aisyah itu dia orang pintar. Kemudian kalau jadi yang pembisnis wanita, Siti Khadijah. Kemudian kalau yang yang orangnya kuat pendiriannya seperti istrinya Firaun. Nah, kalau di era sekarang, kalau kita ingin seperti beliau-beliau itu, misalnya kita, aduh nih kalau ngapalin Al-Quran udah tua, udah agak-agak susah juga nih. Kalau kita baca Al-Fatihah untuk Siti Aisyah gitu supaya kita jadi orang pintar, itu boleh nggak Ustadz ya? Soalnya kayaknya ada kayak semacam sugesti. Saya dulu kerja kalau ada begitu saya ada kesulitan triki-triki dengan kaum laki-laki, saya selalu melihat Siti Khadijah karena suka baca-baca sejarahnya gitu. Kok timbul ya saya salah ya kalau misalnya saya baca Al-Fatihah untuk Siti Khadijah, kemudian saya timbul kekuatan tinggi gitu loh. Mohon pencerahannya. Makasih Ustaz. Terima kasih. Itu dilakukan oleh para ulama. Kalau mereka itu ingin mewarisi sifat atau menjadikan mereka itu inspirasi dalam hidup kita, itu biasanya membaca Fatihah kepada mereka, dan itu fakta di lapangan itu membuat kita itu percaya diri. Membuat kita percaya diri. Dan dalam penelusuran para ulama itu memang demikian. Karena ada ruh yang menyambung dengan Sayyidatul Khadijah. Dan itu urusan-urusan dunia lain ya, artinya itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Para ulama seperti itu, misalkan orang yang mau ngaji kitab Ihya Ulumuddin, itu Kiai Muhammad Talha Hasan itu mau ngaji itu pamit kepada gurunya. Sebentar ya, kata gurunya, saya tak izin dulu kepada Imam Al-Ghazali. Setelah lama kemudian ditanyakan, sudah saya mendapatkan izin dari Imam Al-Ghazali, kalian boleh belajar kepada saya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Nah, orang-orang seperti itu karena memang punya dimensi lain bahwa Imam Al-Ghazali selaku pemilik kitab Ihya Ulumuddin itu bisa kayak memberikan sesuatu bahwa kamu itu sudah bisa mengajarkan ini. Nah, begitu yang lain. Bahkan ada yang mengatakan ingin usahanya sukses, setiap mau berusaha itu berdoa kepada Allah SWT, Fatihah dirikan kepada Abdurrahman bin Auf. Kadang ada yang ingin anaknya banyak, itu Fatihahnya kepada Sayyidina Anas bin Malik, karena punya anaknya. Seperti itu membangun membangun semangat, ya, membangun potensi diri, dan akhirnya membangun percaya diri. Dan kalau kita yakin, itu bisa jadi menjadi sebuah kenyataan. Maka jangan pernah ya tidak percaya dengan keyakinannya itu. Pokoknya selama itu boleh dan tidak dilarang, insya Allah Tuhan memberikan pencerahan pada diri kita. Baik, makasih Ustaz. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada